Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya seorang Kaisang ini ya dilema besar begitu ya atas pencapaian atau atas survei yang ada selama ini, terutama di DKI Jakarta. Bahwa mereka agak mulai stres, kebingungan mereka mau mencalonkan gubernur Jakarta atau Jawa Tengah. Di Jawa Timur dan di Jawa Tengah masyarakat nampaknya menolak begitu kan. Hasil survei saja mereka 0,7%. Di DKI Jakarta 1%. Nah, sekarang dilema besar ya seorang Kaisang ini. Seorang Jokowi mulai kelabakan di situ begitu kan ya. Sudah mulai ambruk seorang Jokowi. Maka kemudian kalau si Bobby kalah, lalu kemudian Kaisang mereka kalah, jelas di situ di depan mata. Efek dari seorang Jokowi ya tidak ada apa-apanya. Efek dari seorang Jokowi pasti ya mereka akan ambiar atau hancur di situ begitu. Lihat saja, surveinya saja sudah hancur sekarang begitu, kecuali surveinya si Kodari. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kalau toh pada hakikatnya Kaisang ingin maju sebagai gubernur DKI Jakarta, mereka tidak mampu kalau cagup. Kalau cawagup boleh-boleh aja, walaupun mereka harus berdarah-darah untuk memenangkan kontestasi ini. Karena nampaknya Anies Baswedan sangat tinggi loh begitu kan ya, sangat tinggi. Ini gimana begitu? Artinya bahwa seorang Kaisang ini diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Dilemanya sangat luar biasa ya, dilema tingkat tinggi begitu ya, diambang kebingungan sekarang ini. Makanya sekarang ini mulai agak susah begitu kan ya si Kaisang ini, walaupun si Gibran sudah siap-siap sudah berangkat ke Jakarta ingin membantu adiknya, tapi masyarakat nampaknya tidak tidak berkenan begitu kan. Ini salah satunya, mari kita baca ya. Kaisang dinilai lagi dilema. Ya, dilema kata netizen ya. Coba 1% itu di mana ya? Seputaran kantor PSI, ya udah nyalon RT di situ aja. Bertahap atau jadi pemimpin. Ini komentar dari netizen. Iya, harus bertahap begitu kan. Seorang Jokowi mereka dari wali kota Solo, terus kemudian dari gubernur DKI Jakarta, walaupun tidak tuntas begitu kan ya. Terus kemudian mereka menjadi presiden. Nah, walaupun banyak kekurangan-kekurangan selama ini. Ya biasa dalam dunia politik dong begitu kan ya. Si Kaisang menjadi wali kota Solo, lalu kemudian menjadi presiden secara instan, wakil presiden. Apakah Kaisang menjadi gubernur lalu kemudian menjadi presiden? Nah, nampaknya inginnya secara instan semua. Ini kacau begitu. Masa ratusan juta masyarakat Indonesia kalah dengan 5 orang sekeluarga Jokowi? Ini komentar dari netizen ya. Bahkan dilema ya, lapor bapak. Bapak langsung turun tangan bantuin anak. Si anak ya nggak bersedih ya. Akhirnya disulap ya jadi 1% jadi 100%. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya mumet kalau di situ begitu kan ya. Momen di situ. Ya ini hanya menjadi lelucon bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, bahwa dengan adanya Kaisang untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta nampaknya tidak cukup ya untuk mengalahkan Anies Baswedan. Di survei-survei aja mereka kalah, keong begitu. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah sebuah dilema besar, diambang kebingungan, Jokowi sudah fake, efeknya sudah ambiar mereka, maka ini tidak bisa lagi begitu kan, tertolong di situ. Karena di detik-detik akhir sudah tinggal 3 bulan. Kalau 3 bulan ini lalu elektabilitasnya seorang Kaisang naik, ada apa? Ini pasti dipertanyakan begitu kan ya. Karena sekarang surveinya ini 1,1% yang ada di DKI Jakarta. Secara tidak langsung masyarakat DKI Jakarta menolak terkait dengan si Kaisang ini begitu kan ya. Sangat-sangat disayangkan begitu kan, sudah dibantu sana sini, pada akhirnya mereka nol begitu kan ya. Kaisang dinilai lagi dilema di DKI Jakarta, elektabilitas 1%, Jateng kandang banteng, komentar dari media begitu.
Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dinilai sedang dalam posisi di dialektik ya, dia dilematik ya. Hal itu terkait dengan elektabilitas cuma 1% jelang Pilgub Jakarta, sementara Jawa Tengah terkenal sebagai kandang banteng karena kuatnya PDIP di wilayah itu. Jelas begitu. Artinya bahwa di dilema luar biasa ya, partainya kecil, tidak bisa mumpuni mereka, elektabilitasnya kecil, diambang kebingungan. Di Jawa Tengah kekuatannya banteng ya. Saya kira ini akan seorang Kaisang ini akan terjebak begitu. Pola pikir pola pikir politik yang ada ya. Kaisang sudah susah payah, terus kemudian jalan-jalan begitu agar disorot oleh beberapa warga, terus mereka rajin sholat di lapangan katanya begitu kan. Tapi nampaknya masyarakat tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan itu, tidak terpengaruh dengan gelagat yang dimainkan atau diperankan dari seorang Kaisang ini. Wah, ini keren begitu. Nanti Gibran turun lagi begitu, belum dilantik saja sudah belusukan sana sini. Artinya untuk memenangkan si Kaisang itu agak-agak jauh. Elektabilitas Anies sudah 40% kok begitu kan. Sudah 40% dibandingkan dengan 1% ini gimana? Kalah jauh di situ. Lalu kemudian ya Direktur Eksekutif Politik PPI ini Adi Prayitno mengatakan Kaisang itu lebih berpeluang diusung sebagai cagup ya Jateng dibandingkan dengan DKI Jakarta. Karena hasil Litbang Kompas kabarnya ya seorang Kaisang ini tinggi begitu kan. Ya, tapi kita lihat saja kemarin di IDN mereka 0 begitu ya. Maka bagi seorang Jokowi sudah mengatakan di Jawa boleh, terus kemudian di Jakarta boleh ya. Terus kemudian melanjutkan cerita apa yang kemudian disampaikan dalam berita itu, mereka punya kekuatan ya, kekuatan. Tapi satu sisi di Jawa Tengah kekuatannya adalah PDIP. Saya kira akan Kaisang ini akan keok begitu kan. Ya, partai mana yang akan ingin mengusung Kaisang? Kan itu pertanyaannya. Maka diambang kebingungan yang sangat luar biasa, seorang Jokowi juga diambang kebingungan apa yang kemudian akan terjadi ke depan begitu kan. Kalau anaknya mereka tidak punya rekomendasi, terus kemudian mereka kalah, si Bobi kalah, apa yang diharapkan oleh seorang Jokowi? Seorang Jokowi tidak punya power nantinya, tidak punya efek begitu kan ya, baik secara elektoral maupun ya secara secara sosial. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya masyarakat sudah bosan melihat itu aja begitu kan. Keluarga mereka yang ingin mencalon ini, mencalon itu dan sebagainya. Nah, seorang Megawati saja sudah dihianatin seperti itu, apalagi yang lain begitu kan. Bahkan menurut Adi ya, dalam pengamatan ini ada yang mengatakan semakin semangat bertarung ya jika Kaisang benar-benar diusung di Pilgub Jateng. Disarankan untuk maju sebagai Pilkada Jateng karena salah satu kekuatan di situ adalah ada Jokowi, ada Kaisang, ada Gibran yang kemudian tempat-tempat mereka bukan tidak mungkin memenangkan kontestasi di Jawa Tengah. Tapi jangan sampai para partai ini lemah begitu kan ya. Digoda dikit saja mereka mau. Jangan begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa takut nanti ada permainan-permainan pola yang kemudian sama dengan di 2024 pada Pilpres. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah PDIP keok di situ begitu. Apakah PDIP akan keok lagi? Saya kira tidak. Ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.